Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Al-mukarramun, para asatidz, guru-guru kita, orang tua kita, para sesepuh, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang mulia ini kita berjumpa dalam rangka peringatan salah satu mukjizat luar biasa baginda Rasulullah SAW, yakni peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa luar biasa. Tadi sudah dibacakan sama qari kita ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan mukjizat itu. Yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahum min ayatina innahu was-sami'ul basir. Memang ayat ini selalu dibaca, terutama acara Isra Mi'raj. Kadang ini ada ayat Isra Mi'raj. Ada ayat-ayat lain tentang Isra Mi'raj, tapi jarang, tidak pernah dibaca sama qari tidak modalna surat Isra ini doang. Padahal surat An-Najm wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadiidul quwa ila akhir. Itu juga surat yang menceritakan detail tentang peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah surat An-Najm, surat An-Najm idza hawa menceritakan peristiwa-peristiwa pada saat Allah Subhanahu pada saat baginda Nabi berjumpa langsung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya beliau cerita Isra Mi'raj ini Bapak Ibu, semua kita sudah sering mendengar cerita-cerita peristiwa Isra Mi'raj. Alhasil yang kita ambil di sini sambil menunggu waktu Isya insyaallah. Mungkin kurang dari Isya juga bisa selesai. Hikmah-hikmahnya juga banyak sekali. Tapi yang paling inti, yang paling yang bisa kita laksanakan lah nanti, hikmah yang bisa kita jadikan penerapan sehari-hari adalah di mana pada peristiwa itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima kewajiban sembahyang, kewajiban salat. Itu yang diterima oleh baginda. Ternyata baginda Nabi dipanggil oleh Allah untuk menerima oleh-oleh, menerima hadiah, menerima penghargaan, menerima anugerah. Oleh-oleh ini bukan untuk Nabi, bukan, tetapi untuk umat beliau, untuk kita umat Islam. Bukan untuk Nabi sembahyang ini. Coba Nabi jadi tidak perlu sembahyang. Dia tidak perlu sembahyang baginda Nabi. Dalam arti andai kata sembahyang ini kita laksanakan agar tetap masuk surga, baginda Nabi jauh keluar sama surga ini. Malah beliau memang dengan di surga. Beliau yang memasukkan orang ke dalam surga, yang buat istilah syafaat. Malah kita tamat surga, kita bergembira, berbahagia. Kalau baginda Nabi tamat surga, bukan beliau yang bergembira, tetapi surga itulah yang bergembira. Jadi kita tamat surga, teman kita tamat surga. Baginda Nabi lain je. Beliau tamat surga itulah yang bilang hore, senang dia surga itu, dapat nikmat surga itu mau nikmat setelah diinjak-injak oleh kaki suci, kaki mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun seperti itu jangan beliau tidak berhenti sembahyang sampai benar Siti Aisyah benar kita baginda Nabi non-stop sembahyang malam, jangan bengkak naik beliau, kaki beliau bengkak. Benar Siti Aisyah, dia ini Nabi Siti ini sampai sibuk-sibuk sembahyang. Coba menolak kurang lebih kira-kira nih secara kontekstual.
Kenapa si dia ini pacut lalu malam-malam sembahyang sampai bengkak kaki si dia, ya wahai Nabi. Sementara engkau ini pasti tak masuk surga. Apa jawaban beliau? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Wahai Aisyah, kalau saya ajak bukan untuk masuk surga, bukan untuk dapat pahala, Allah, beliau ajakkan. Terus untuk apa? Semata-mata sebagai tanda syukur, tanda cinta, tanda khidmah, tanda menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita ini alhasil ibadah sembahyang itu oleh dari Allah, kewajiban dari Allah untuk umat Islam. Kita inilah umat Islam sebagai rukun ketiga dalam Islam. Nah, ibadah sembahyang rukun ketiga. Rukun kedua. Rukun pertama apa? Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Apa coba rukun kedua? Apa rukun kedua? Salat. Salah. Apa rukun kedua? Puasa nomor salah. Apa rukun kedua? Rukun Islam. Ibu. Puasa maksa. Apa? Salat salah masih. Zakat. Mengerjakan masih kurang. Mendirikan salat no. Aduh, dah hafal rukun Islam saja. Mendirikan syahadat nomor. Rukun pertama syahadat. Rukun kedua aja iqamus shalah no. Bahasa Arab. Apa iqamus shalah itu? Mendirikan salat. Lain salat dengan mendirikan salat. Lain ini. Sejadi rukun kedua ini bukan salat, Bapak Ibu, bukan. Ini ya salah. Itu apa? Mendirikan salat. Nah, coba sila buka Al-Quran, buka Sunnah, buka perintahnya dinarak sila salatlah. Dinarak. Sallu misalnya dalam Al-Quran. Kecuali sallu alaihi wasallam tasliman lain kerana berselawat kerana kan. Tapi kalau perintah salat di dalam Al-Quran dinarak sila salatlah. Pasti bunyi perintahnya itu aqimus shalah atau aqimis shalah, yang artinya dirikanlah salat, atau mungkin arti lain tegakkanlah salat. Ia sejadi rukun kedua. Dalam hadis ini ada Qamana buniyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah, mendirikan salat. Kenapa ada kata mendirikan? Kan bisa saja Al-Quran mana sallu bisa kan? Salatlah kan berdoa. Tapi tidak ada seperti itu. Tidak ada seperti itu. Pasti mungkin dinarak rahasia, dinarak alasan. Alasannya adalah bahwa mun salat doang aja percuma. Kenapa percuma? Coba dalam Al-Quran apa katanya? Fawailun lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Mensolat doang tidak celaka. Harus betul-betul mendirikan sholat. Apalagi di sembahyang sama sekali. La ilaha illallah. Nauzubillah min dzalik. Sholat doang lah kurang gratis, santar kurang. Malah fawailun, kan? Celaka. Sholat doang, apalagi tidak sholat. Yang bagus, yang harus, yang betul-betul perintah dalam agama itu mendirikan sholat. Nah, pertanyaan, apa aja perbedaan antara sholat dan mendirikan sholat? Oh, lu boleh perbedaan Bapak Ibu ini. Sholat ini marah ibarat apa HP, lalu dinarak sinyalnya, dinarak SIM cardnya, atau HP mainan. Ya, HP mainan dinarak sinyal, enggak nyambung. Bayangkan dia sudah pegang telepon terus ngeraos, halo sehat sudah, apa kabar, lalu dinarak suaranya, enggak ada suaranya, dinarak sambungan. Bagaimana coba itu? Itu namanya dengan jogang nih. Halo apa kabar sudah, yo bila terupdate nih ya, lalu dinarak sebenarnya apa? Atau malah HP mainan misalnya. Nah, itu namanya dengan jogang. Sia-sia.
walaupun merasa sampai 10 jam percuma, sia-sia. Itulah ibarat sembahyang yang tidak berdiri, yang tidak didirikan, yang tidak ditegakkan. Seperti kita berbicara sama Allah. Kan memang dalam sembahyang ini hakikatnya kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghadap Allah, Allah Akbar, terus baca Fatihah, Alhamdulillah, terus sampai seterusnya. Ditutup dengan salam, kan salamnya kan kalau kita mau tutup telepon kan salam dulu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menolak perumpamaan. Andai kata orang sholat sampai 1000 rakaat bila perlu, tapi kalau tidak ada dengan nyambung koneksi, tidak nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seperti HP mainan. Seperti dia menelpon Allah lalu ngadu HP mainan. Nyambung apa tidak nyambung? Tidak nyambung, maka sia-sia no. Ia pun luwe dengan waktu mana pacu sembahyang, lalu tetap gawe dosa. Ya? Bergosip, ya. Bergosip dengan gosip itu macam mencela, mengadu domba, miak fitnah, kan loh. Berdusta, padahal pacu ya tidak masjid bisa. Kenapa bisa begitu? Oh berarti dengan mendirikan sembahyang masih sekedar sembahyang, ya masalah. Nah, lagu insya Allah sembahyang doang di sini gitu. Atau ada yang sembahyang, dia dulu rausam dulu, terjuluk dulu, patok dulu tuh. Kemudian ada di sembahyang. Apalagi di sembahyang sama kami, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian sih di sembahyang aja, bapak ibu. Ini aja pesantren. Membetul pesantren. Berarti dia tidak cinta kepada siapa? Baginda Rasulullah SAW. Dengan menuah cinta oleh baginda Nabi, wajib bersembahyang. Ini anak-anak pelajar biasanya Arab tak pernah demen oleh artis, ya? Arab demenangnya artis dijadikan idola, betul apa tidak? Artis Korea biasa kan, terutama si Nina ini artis Korea demenang rata-rata. Atau artis dangdut mungkin apa dengan menuah demen dari artis. Andai kata artis itu bersemir, rambutnya bersemir, beliau ya bersemir apa enggak? Beliau ya bersemir, betul apa tidak? Bersemir kuning, bersemir pink, bersemir macam warna rambut, beliau ya bersemir. Padahal dia nuah berseluruh, artis itu nuah berseluruh, tidak pernah mengajak, yuk mari kita bersemir di nuah kan? Dia semiran diri nuah. Tapi semata-mata karena demen le artis itu langsung mending dengan semir si mahal pilaknya belinya coba si nama apa ngutang artis, betul apa tidak? Betul. Padahal mana artisnya gagah ingat ya pak semir mulai aja tahu sebelahnya dia tidak peduli lah kata wah kedem teman wah kedem cinta di tanah artis si demenang ini bolong-bolong selananya bolong-bolong. Bilu ya bolong-bolong apa bilu? Bilu. Coba. Padahal artisnya tak pernah ayo jemaah sekalian potonglah celana. Tapi doang. Tapi sekedar dan kita artis ini menang neno bolong-bolong celananya langsung dia bolong-bolong celana. Coba dalam pegawaian. Tapi itulah yang namanya cinta. Nah, coba umat ini terutama anak-anak Bajang yang diidolakan bukan artis Korea atau artis karena coba yang menjadi idolanya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi dia nuah disuruh sembahyang, dia nuah ada perintah sembahyang, walaupun sekedar mendengar baginda Nabi gawe sembahyang 5 waktu, kalau dia betul-betul cinta wajib dia akan sembahyang 5 waktu. Kenapa? Karena cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kau dengan si abot sembahyang, mau ketuan apa kira-kira sebabnya dengan abot sembahyang? Enggak nawang dari lain sebab. Tidak ada sebab, satu-satunya sebab adalah tidak cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Coba cinta lihat baginda Nabi beres. Pada Sayyidina Umar bin Khattab, sahabat, pernah melihat baginda Nabi mencium Hajar Aswad, dicium.
Mudah-mudahan semua bernasib. Amin. Bernasib ke Mekah melaksanakan umrah dan haji. Amin ya rabbal alamin. Dilihatlah baginda Nabi Sidokna Hajar Aswad. Begitu mundur baginda Nabi, ini maju Sayyidina Umar. Apa kata Sayyidina Umar? Batu. Wahai batu. Diajak bicara batu. A'lamu annaka hajarun la tanfa'u wa la tadur. Tauku sida batu darat manfaat. Aswad Sayyidina Umar. Sida ini wahai batu Hajar Aswad, sida itu batu doang. Dia gitu kan sama Sayyidina Umar. Artinya sida itu apa manfaat dah ada, apa mudarat dah ada. Lalu dia mantutu, apa lanjutannya? Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Coba saya tidak melihat baginda Nabi cium sida. Dia gemes cium sida, mana coba. Tetapi karena saya melihat dengan mata kepala orang yang saya cintai, orang yang saya muliakan mencium kamu wahai Hajar Aswad, maka terimalah ciumanku. Bonus hidup kuat-kuat Hajar Aswad oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Apa yang membuat Sayyidina Umar mencium Hajar Aswad? Padahal kenapa batunya langsung dilarang manfaat sida darat modal. Yang membuat beliau mencium Hajar Aswad di darat lain sebab karena melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Hajar Aswad. Ya, karena cinta. Sayyidina Anas bin Malik, sahabat lain malam nih. Dilihat baginda Nabi minum, ini contoh minum. Ayo apa ini lagu? Tua nih? Tua? Apa ini? Masya Allah. Alhamdulillah yang paling sehat. Dilihat baginda Nabi suatu ketika minum, setelah beliau minum, beliau tersenyum. Ini contoh. Senyum. Apa senyum bahasa Sunda? Mos? Coba. Senyum mana? Kita ada si sahabat nih, Sayyidina Anas. Nabi minum, langsung Sayyidina Anas bin Malik ambil air. Setelah ambil air, beliau minum. Habis itu senyum. Langsung senyum Sayyidina Anas. Kenapa Sayyidina Anas senyum? Dilihat sama sahabat dan yo Anas, Sayyidina ini jatuh cinta loh. Anas ini senyum-senyum sendiri, senyum-senyum biasa. Apa kata Sayyidina Anas? Saya tersenyum setelah minum bukan karena jatuh cinta atau karena apa-apa, tapi saya melakukan itu karena baru saja saya melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum, habis minum beliau tersenyum. Jadi tidak peduli apa sebab, kenapa, menuai kedung cinta. Malah contoh artis, kan? Kalau sudah kedung cinta, maka otomatis akan menirukan dan melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang dicintai. Betul apa tidak, Bapak Ibu? Betul. Jadi sekali lagi orang yang abut sembahyang di darat lain, koreksi iman, koreksi cinta di baginda Nabi. Berarti Arab dengan lain lebih dicintai. Arab dengan lain lebih dikenal daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang seperti itu diajak baca selawat dulu ya. Ajak kumpul baca selawat, berzikir, pegawai-pegawai ringan-ringan dulu. Pegawai yang bagus, lagu ringan. Kenapa? Orang sembahyang sama si berat. Karena belum cinta. Tumbuhkan cintanya, ini jadi solusi. Suruh baca selawat, suruh minum selawatan. Kan selawatan ini mirip-mirip dengan penyanyi, jadi terhibur demen ya. Sesuai berkah selawat ini marak cahaya yang masuk ke dalam hati, cintalah dia kepada baginda Nabi dan sesuai dia semal tidak melaksanakan sholat. Nah, oleh karena itu jemaah ini kalau semudah bulan puasa ya kita diri kita sudah betul-betul cinta sama Nabi atau tidak. Kalau kita masih cari petanda musola si paling becat selesai terawih. Nah, berarti kurang cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yo, betul apa tidak? Pasti nyari yang cepat-cepat. Nah, berarti kurang menikmati wahai saudara. Kurang khusyuk. Mereka becat-becat doang berarti kan bahaya ini. Kalau kita betul-betul cinta sama Nabi, nikmati kita sembahyang itu. Karena dilakukan atas dasar cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab lain dari cinta kepada Nabi. Selain daripada cinta kepada Nabi, ada satu hal kenapa orang dengan bau nikmatin sembahyang.
Apa itu? Kenapa orang tidak bisa khusyuk? Suruh pelokan sekejap sembahyang la ilaha illallah, nangis jamaah. Marah di wilayah Sakra. Suruh si pimpinan pondok pesantren baca sejus bilang malam tarawih. Walaupun nanti Quran, pokoknya sejus. Nanti dia jadi biasa. Sampai nangis baca Quran. Nangis bukan karena sedih baca ayat-ayat atau beda paham dah tu ayatnya kan? Dia nangis kenapa? Nangis karena lalu berhutang. Apa begitu saking lelahnya dia sembahyang ni, pas tu bersalamu salah. Anu kuning anak, sami Allahu liman hamidah. Waktu tu ngantok lawan, rere jamaah ini. Dia si keren ni sini ya. Kamu jadi imam mana? Kan dah. Sampai begitu. Itu namanya kurang menikmati. Coba sudah nonton film Korea, kau sudah dimangan. Betul apa tidak? Sinetron ini lain penyakit lebih berbahaya daripada Omicron. Sinetron ini ya. Virus yang menjangkit ibu-ibu biasa deh, sinetron. Omicron je lain. Baik. Apa kira-kira rahasia agar terkhusyuk melaksanakan atau menegakkan sembahyang? Jadi mendirikan salat ini maksudnya laksanakanlah lengkap dengan sunnah, dengan fardu wajib adab-adabnya. Sampai-sampai untuk sembahyang itu berjamaah, safnya diluruskan. Makanya dalam hadis ya aqimus shalah fa inna sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Nah, bagian daripada mendirikan salat itu termasuk meluruskan dan merapatkan adab-adab sembahyang. Ya, sunnahnya. Jadi baik wajib doang itu belum mendirikan salat. Setelah salat fardu laksanakan salat sunnah ila akhir. Itu namanya mendirikan salat. Mendirikan salat juga dilaksanakan dengan khusyuk. Dengan hati yang fokus, bahasa jamaah. Khusyuk. Orang yang tidak menikmati ibadah salat berarti dia tidak khusyuk. Nah, pertanyaan, bagaimana caranya supaya bisa khusyuk melaksanakan salat? Ini pertanyaan. Kira-kira apa? Apa kunci khusyuk? Bagaimana cara khusyuk kira-kira? Ada yang tahu? Paham maknanya? Ada lagi yang lain? Boleh, bagus. Paham maknanya. Nanti supaya begitu sholat tidak resapi maknanya bagus. Ada lagi yang lain? Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, dengan sedih khusyuk sembahyang, intinya hatinya tidak tenang. Hatinya tidak tenang. Dia gelisah, dia stres, dia susah-susah diri. Sebab dengan susah, dengan gelisah itu jendek sembahyang, apa-apa negawe pasti tidak khusyuk. Karena khusyuk itu intinya fokus karena khusyuk, jadi konsentrasi. Kalau orang gelisah, ya nyetir, dia keluar pikiran hati-hati. Jadi dengan gelisah itu tidak boleh nyetir, bisa tabrakan karena tidak khusyuk. Jadi yang membuat tidak khusyuk adalah hatinya tidak tenang, hati gelisah. Karena itu supaya khusyuk ibadah sembahyang, khusyuk ibadah-ibadah yang lain, tenangkan dulu hati. Bagaimana cara menenangkan hati? Yang dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala bidzikrillahi tatma'innul. Sesungguhnya dengan berzikir, baca berzikir menyebut nama Allah. Yang penting zikirmu, acara-acara zikiran udah sepeda. Apalagi yang bidah zaman. Gorok ya baca. Ada internet. Tergorok kamera. Ada nih. Alhamdulillah masih tentang. Zikir itulah yang bikin hati menjadi tenang. Kalau sudah hati menjadi tenang, sholat menjadi khusyuk. Selesai. Yang kok dalam Al-Quran coba girang terbaca si khatib Jumat biasa.
Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Munkar. Apa artinya? Sesungguhnya salat itu Mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Apa lanjutannya dulu? Terus ayatnya. Coba bin khusyuk sembahyang ini. Wala dzikrullahi. Lanjutan. Wala dzikrullahi akbar. Kan itu ayat Allah ya'lamu ma tasna'un. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Dan sebelum kita lanjutkan ayatnya, ini julusi pertama. Sesungguhnya salat mencegah daripada perbuatan maksiat. Betul apa tidak? Betul. Lagu duit dengan sembahyang tetap dari maksiat. Betul apa tidak? Betul. Nah, berarti setelahnya itu sebabnya. Setelah ayat sebelumnya lanjutannya masih sekali ayat dalam satu ayat ini memang itu dia penyebabnya. Itu penyebabnya ada orang tetap sembahyang lalu masih gawe maksiat. Wala dzikrullahi akbar. Dan sesungguhnya zikir menyebut nama Allah akbar. Apa karena akbar? Lebih besar. No. Lebih besar zikir itu daripada ibadah sembahyang. Al-Quran ini dia nasihat. Wala dzikrullahi akbar. Kata ulama tafsir, akbaru minas shalah. Zikir menyebut nama Allah, ia lebih besar daripada ibadah sembahyang. Ya, apa karena lebih besar? Apakah sembahyang berarti dia penting? Si penting berzikir? Salah. Dia. Apa maksudnya? Kalau sudah tidak berzikir, sembahyang doa, tetap sudah gawe maksiat. Kenapa? Karena tidak khusyuk. Kenapa wala dzikrullahi akbar? Kenapa zikir lebih besar? Karena dengan sebab zikir hati menjadi tenang. Menurut hati menjadi tenang berarti salat menjadi khusyuk. Kalau sudah salat menjadi khusyuk, maka salat itu baru mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Ya wala dzikrullahi akbar. Karena itu dengan sembahyang yang selama ubah, percuma itu, sia-sia, tetap susah, tetap banyak masalah, tetap jauh dari rahmat, tetap genegar dosa. Tetapi habis sholat jangan lupa berzikir. Wa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Dalam surat An-Nisa. Setelah kamu gawe sembahyang sholat, langsung berzikirlah kepada Allah. Agar hati ini terus dipupuk supaya dia bersih, supaya tenang, sehingga ibadah sholat itu menjadi aqimus shalah, menjadi didirikan, ditegakkan dengan cara apa? Dengan cara khusyuk. Karena itu mudah-mudahan apa yang dia sampaikan ini intinya adalah mari kita tingkatkan cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW sehingga kita nikmati ibadah sembahyang itu. Ibadah sembahyang itu dilakukan atas dasar cinta. Ini si tinggi, ini si bagus, ini si kena. Dan dia sudah sembahyang supaya apa? Aku sembahyang dulu, kembali sembahyang akan kumurah rezeki. Nah, bahaya ini. Bayar memasuki sudah jelas sudah sembahyang. Kenapa Pak? Tercapai hajat. Kenapa? Alat wajib tahajud ya, teman-teman yang tahajud. Kenapa? Oh ternyata sedang tes CPNS ya. Sedang tes CPNS yang pernah pacu bangun malam. Wah lewat tes CPNS. Jerah ya Allah. Lulus jerah. Dia lulus jerah ya dah. Kenapa jerah? Karena berarti percuma sembahyang. Coba innalillahi wa inna ilaihi. Salah niat, salah motivasi, salah motif, salah tujuan, salah. Orang melaksanakan ibadah itu ikhlas, itu benar-benar sesuai yang diinginkan adalah melaksanakan sholat semata-mata karena atas dasar cinta kepada junjungan alam semesta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kesimpulan berikutnya, baju berzikir, hidupkan majlis-majlis zikir, hadiri majlis-majlis zikir, sering-sering menyebut nama Allah, di samping memperbanyak membaca selawat. Kenapa? Dengan zikirlah hati ini jadi bersih, jadi tenang, maka insya Allah khusyuk dan sholatnya menjadi jauh lebih nikmat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Karena sepertinya waktu isya sudah tiba, yang juga habis ini lanjut nyambung di tetangga di Betek Batek kiri. Lurus.
habis isya dia nyambung di sana. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan beliau jadi bekal dan pegangan yang beliau beri. Amin. Amin. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita dan mengampuni segala dosa kita dan menjadikan sholat kita menjadi sholat yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan fi ni'matika wa mazidah. ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما. اللهم بعد هذا تفرقا وبارك حسنا معصوما. اسالك نفسي الى يوم الحين ابدا. دفعت عني عبد السوء ام يغفر لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Allah muwaffiq kasih dan syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir penutup dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pula gelaran acara kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan dari awal hingga berakhirnya acara. Mari kita sama-sama tutup dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahumma billahi hadirin sabila rasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.